Baik, kali ini saya akan melanjutkan berbagi tips cara menjawab soal yang menanyakan pesan moral, ya. Yang pertama kita harus tahu dan wajib tahu model-model kalimat soal yang menanyakan pesan moral atau moral value, ya. Biasanya kalau menggunakan kalimat soal yang berbunyi what is the moral value, kita udah pasti langsung paham ya, yang ditanyakan adalah nilai moral. Tapi kadang-kadang tidak sesederhana itu kalimat soalnya. Jadi bisa juga seperti yang ada di layar ini ya. What can we learn from the story above? Jadi kalimat soal ini menanyakan pesan moral. Ya, cirinya apa? Cirinya asal ada kata learn aja ya. Jadi asal ada kata learn di dalam kalimat soalnya, itu kemungkinan besar dah yang ditanyakan itu pesan moral. What can we learn atau it can be learned atau we can learn from the text bla 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 gitu. Ya. Ini learn. Nah, kalimat soal ini biasanya muncul bersamaan dengan teks naratif ya. Jadi nggak mungkin teks prosedur nanti pertanyaannya mengenai pesan moral, itu sangat tidak mungkin ya. Nah, sedangkan kita bisa menjawab soal ini atau bisa mencari pesan moral ini tentu harus tahu isi ceritanya ya dalam teks naratif ini. Sedangkan kita tahu ya bacaannya biasanya panjang-panjang ya, dan setelah melihat bacaan yang panjang biasanya kita itu males ya. Untuk mengatasi kesulitan itu, nah ini bisa kita siasati. Bagaimana cara mensiasatinya? Nah, begini. Jadi kalau sudah kita pastikan bahwa soal yang ditanyakan itu adalah pesan moral, kita tinggal mencari kalimat dalam jawaban atau dalam option A, B, C, D. Kita cari yang bermakna positif ya. Ini cara paling sederhana. Kita tidak perlu membaca isi ceritanya. Kadang-kadang kita baca juga banyak kosakata yang kita nggak tahu ya. Jadi untuk memahami isi ceritanya juga akan kesulitan di situ nanti. So kita bisa pakai ini tips ini ya. Cari kalimat dalam option jawaban A, B, C, D yang bermakna positif. Saya ambilkan contoh ini ya. We should relax and take things easily. Kita mesti santai dan menganggap semuanya itu gampang lah gitu. Nah, ini kalimatnya ini bermakna positif atau negatif? Negatif ya. Jadi jangan dipilih. Kemudian yang B, we must do your best with whatever you have. Kita harus lakukan yang terbaik dengan apapun yang kita punya. Nah, ini kemungkinan ya. Kemungkinan ini jawabannya ini, karena ini maknanya positif. Sekarang kita lihat yang C. Kita simpan dulu yang B tadi ya. Yang C, we need to be rich to win a competition. Kita harus kaya untuk memenangi sebuah kompetisi. Ini sepertinya tidak demikian ya. Nah, jadi kemungkinan yang C ini juga bukan jawabannya. Kemudian yang D, we must give your valuables to get what you want. Kita harus memberikan barang yang berharga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini juga sepertinya bukan makna positif ya. Jadi kemungkinan juga bukan jawabannya. Jadi sudah bisa kita pastikan jawabannya yang B. Begitu kira-kira.